Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Daniel Bona. Kali ini kita akan kembali membahas seputar saksang, masakan khas Batak yang biasa disajikan dalam pesta-pesta orang Batak. Dan saya kali ini sudah langsung bersama dengan perhobas. Ya, perhobas itu dalam bahasa Batak itu adalah orang-orang yang menyiapkan makanan untuk hidangan pesta di dalam adat orang Batak ya. Nah ini dia, ibu-ibu memasak nasi, sementara bapak-bapaknya sibuk berurusan dengan daging untuk lauk nantinya ya. Oke, ini dia sedang siap-siap untuk dimasak di saksang. Ini dia daging yang sudah dicincang dan sedang dikumpulkan untuk selanjutnya dimasak. Yang sebelumnya sudah direbus dulu ya, direbus sampai mendidih, kemudian dicincang. Oke, langsung saja. Yang pertama kita ambilkan lemaknya dulu sebagai pengganti minyak untuk menggoreng bumbu. Kita masukkan saja. Dan kita tunggu sampai dia meleleh menjadi minyak ya. Oke, untuk bumbunya ini saya spill ya. Yang pertama ada kunyit. Ini yang kunyit, ada bawang putih yang ditumbuk halus atau di blender. Dan ini adalah serai. Ini serai yang dirajam ya, untuk membuatnya wangi nanti. Ini tadi kunyit, dan inti rasanya adalah ini andaliman, bumbu khas orang Batak yang rasanya pedas ketir di lidah ya. Kemudian ada lengkuas yang ditumbuk tidak terlalu halus. Ini ada cabai atau lada. Ini cabai rawit, cabai hijau, cabai merah. Untuk porsinya tergantung selera, mau pedas atau sedikit pedas bisa. Dan kemudian ada kelapa supaya nanti dia gurih sebagai pengganti santan ya. Ini kelapa gongseng, jadi dia sudah digongseng terlebih dahulu dan kemudian ditumbuk. Setelah digongseng sampai halus. Ada bawang merah yang diiris-iris ya. Jahe. Jadi sengaja tidak ditumbuk bawangnya. Ini ada jahe untuk membuat rasanya hangat. Nah, saya kasih tunjuk lagi bumbunya. Ini dia, ada bawang merah yang diiris-iris, terus bawang putih yang ditumbuk atau di blender, ada cabai, ada andaliman, ada kunyit, ada lengkuas, ada serai, dan jahe. Oke, jadi ini dagingnya yang akan kita masak. Oke, langsung saja. Yang pertama bawangnya dulu digoreng sampai dia berubah warna, agak gosong hitam atau mengeluarkan aroma wangi lah. Jadi bawangnya ini harus pertama dibuat ya, supaya kesannya wangi dan tidak tercium bau mentah dia. Yang kedua, bawang putih yang sudah kita tumbuk tadi kita masukkan dan tunggu sampai dia berubah warna juga, sampai dia agak matang, agak gosong dan mengeluarkan aroma wangi yang khas. Kenai juga, kenai. Terus cabenya secukupnya saja, sesuai selera ya. Kalau kita mau pedas kita kasih banyak. Kebetulan ini untuk pesta, jadi kita kasih yang umum saja, yang umum, tidak terlalu pedas dan tidak terlalu tidak pedas. Oke, secukupnya.
Kita tunggu sampai dia wangi lagi, terus kita masukkan andalimannya. Andalimannya jadi di awal dulu kita masukkan supaya dia tidak bau mentah nanti dan tidak terlalu ketir di lidah. Kunyitnya kita masukkan juga setelah bumbu pertamanya sudah matang. Kita masukkan kunyit. Satu apa pak ini? Disusul dengan jahe secukupnya. Kemudian daun serainya paling akhir kita masukkan ya. Daun serainya. Ban. Kemudian lengkuas lagi satu lagi. Oke, kita tunggu dan kita kasih air setelah semuanya sudah wangi dan tercampur. Kita kasih air secukupnya. Sambil diaduk-aduk sampai bumbunya bisa tercampur rata nanti. Makanya kita kasih air supaya dia tidak gosong. Sengaja kita tidak kasih minyak karena ini daging babi yang berlemak ya. Jadi kalau kasih minyak terlalu banyak minyak nanti kurang paten. Kita tunggu sampai matang dan ini tampilannya dia bumbunya sudah matang, sudah mendidih. Kemudian dagingnya kita masukkan, tapi harus mendidih dulu bumbunya ya, supaya rasanya nanti tidak bau mentah bumbunya. Kalau bau mentah kan dia agak mengganggu bumbunya. Kurang selera orang. Kita aduk sampai bumbunya tercampur. Kita aduk-aduk. Nah, setelah matang mungkin kita kasih dulu. Ini namanya daisira. Daisira itu jadi kita kurang kasih ke orang-orang yang lain apakah garamnya sudah pas atau masih kurang. Jadi kita kasih lihat dulu ke orang-orang. Kita kasih untuk dirasai gitu kira-kira ya. Oh, ternyata masih kurang, ditambah lagi. Oke, terus kita tunggu sampai dia mendidih. Dan terakhir kita masukkan kelapa. Supaya dia gurih ya, gurih. Kelapa gongseng yang tadi. Sudah matang, kita kasih keluar dulu. Karena kebetulan ini kan tidak semua orang Batak bisa makan daging babi dengan campuran darah. Jadi kita sisihkan dulu, kita bagi dua untuk nanti orang-orang yang tidak bisa makan darah atau nomargota sebelum kita campurkan nanti untuk bumbu terakhir atau bumbu inti daripada saksang itu adalah darah ya. Nah, ini dia darah yang sudah diaduk-aduk. Mungkin diobok-obok pakai daun serai supaya dia tidak kental, tidak menggumpal. Jadi tadi sudah dikocok dulu. Nah, ini inti dari semua bumbunya adalah ini darahnya, yang bikin dia warnanya itu jadi semakin cantik dan rasanya inilah khasnya Batak ya. Jadi darahnya itu tidak dibuang tapi dijadikan bumbu. Nah, tampilannya begini, warnanya dia berubah menjadi agak kecoklatan. Jadi nong biku udah orang mesti nak jadi kasih masuk darahnya. Ini nanti untuk orang-orang yang bisa makan darah, karena tidak semua orang-orang Batak yang memakan daging babi itu bisa memakan daging dengan campuran darah. Ada banyak orang-orang Batak, jadi tidak semua ya. Jangan kita salah pikir gitu. Oke, dan ini tampilan akhirnya seperti ini. Ini yang tidak menggunakan darah, daging yang tidak menggunakan darah, dan ini yang menggunakan bumbu darah. Jadi ada perbedaan warnanya.
perbedaan warnanya. Menurut teman-teman lebih menarik yang mana? Lebih enak yang mana? Yang pakai darah atau yang tidak pakai darah? Di komen ya. Nah ini dia. Coba kita spill lagi. Ini yang pakai darah, warnanya agak kelam ya, agak hitam. Warnanya kelam dan agak hitam. Dan ini yang tidak pakai darah, dia kuning dan cantik. Oke. Kalau ada yang mau komen aja ya. Mau kita buat konten apa lagi, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Mantap.